Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 ternyata merupakan karyawan baru. Saat insiden terjadi, ia baru bekerja selama 2 hari. Sebelum diterjunkan ke lapangan, sopir hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Pelatihan itu hanya berupa pengenalan dasar seperti menyalakan mobil, menggunakan lampu, dan fitur sederhana lainnya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut. Ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Kami juga akan nanti update kepada rekan-rekan. Termasuk terkait tentang 7 pemeriksaan 7 orang yang hari ini diperiksa, akan kami update kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini kasus kecelakaan telah diambil alih oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum dan statusnya naik ke tahap penyidikan. Kecelakaan bermula saat taksi listrik mogok di perlintasan sebidang. Kendaraan kemudian ditabrak KRL yang melintas. Insiden ini memicu rangkaian peristiwa lebih besar di mana KRL ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Akibatnya 16 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga asing disekap di sebuah guest house di Badung, Bali. Polisi menggerebek lokasi dan mengungkap dugaan praktik penipuan online. Tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Kuta mendobrak sebuah guest house di Kedongan, Badung, Bali. Penggerebekan berawal dari laporan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta tentang warganya yang diduga hilang dan disekap. Saat pintu dibuka, polisi dikejutkan dengan temuan puluhan warga asing di dalam ruangan tertutup. Total 27 orang asal Filipina dan Kenya serta 3 warga Indonesia langsung dievakuasi. Sebagian tidak memiliki paspor dan diduga tak bisa bebas keluar masuk lokasi. Menurut polisi, pelaku menyulap kamar-kamar tempat mereka disekap menjadi ruang kerja tertutup. Kini polisi memburu pihak yang diduga mengendalikan praktek penipuan online oleh WNA tersebut. Sementara korban masih didata untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang warga negara Italia terancam dideportasi usai melawan petugas Satlantas Polresta Denpasar. Ya, pelaku marah ditilang polisi akibat tidak menggunakan helm saat berkendara. Seorang warga negara Italia melawan petugas kepolisian saat ditilang di simpang Jalan Gunung Agung Denpasar, Bali. Pelaku melanggar lalu lintas tanpa menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Saat dilakukan penindakan oleh petugas, yang bersangkutan menunjukkan sikap tidak kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas. Pelaku diamankan di Satreskrim Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga negara Italia yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas saat dilakukan penindakan oleh petugas yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas yang sedang melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum. Petugas juga berkoordinasi dengan keimigrasian untuk menentukan sanksi yang akan diberikan, termasuk diantaranya kemungkinan deportasi ke negara asalnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kiai mencabuli santriwati, ribuan warga geruduk Ponpes di Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan korban kebejatan sang kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung, jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan, salah satu korban dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024. Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara
dari Polsek sebenarnya tidak menangani lapor diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pelaku siaran langsung pornografi mendapatkan omset 5 miliar rupiah setiap bulan di Tangerang, Banten. Pelaku telah 5 tahun beraksi. Seorang wanita ini melakukan siaran langsung menampilkan adegan pornografi sendirian di wilayah Tangerang Selatan. Penonton siaran live ini memberikan hadiah beragam. Pelaku semakin berani jika penonton memberikan hadiah yang nilainya besar. Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Tangerang Selatan yang dijadikan sebagai tempat siaran langsung. Polisi menemukan peralatan siaran langsung. Ternyata pelaku juga melakukan praktik judi online. Penggerebekan ini dilakukan berkat aduan masyarakat terkait praktik judi online sekaligus siaran langsung pornografi. Modus yang dilakukan pelaku menyiarkan adegan pornografi hingga hubungan intim dewasa pada situs judi online. Pemeriksaan polisi, pelaku telah melancarkan aksinya sejak 5 tahun terakhir. Cukup fantastik, di mana per bulan mencapai 5M atau 5 miliar rupiah, sedangkan omset dari masing-masing host kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.500 US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 25 juta rupiah per 5 hari kerja. 3 tersangka telah ditangkap polisi, 1 wanita dan 2 pria. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebagai bentuk rasa simpati dan duka cita atas musibah kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL komuter lain, sejumlah warga memberikan karangan bunga dan buket di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Ya, warga berharap agar tragedi yang menelan 16 korban jiwa dan ratusan korban luka tidak terulang kembali. Karangan bunga serta taburan bunga terlihat memenuhi sejumlah titik di area stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang tidak hanya dari sekitar lokasi, namun juga dari berbagai wilayah lain. Mereka sengaja datang untuk menyampaikan rasa duka mendalam serta memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol rasa simpatik pada duka sekaligus bentuk solidaritas masyarakat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya setiap hari melihat orang pada naik kereta, biarpun cuma lewat berita. Sampai sebegitunya mereka mencari uang. Gitu. Apalagi korbannya wanita semua ya? Wanita semua, pejuang-pejuang ya, mencari nafkah. Saya jarang naik kereta, tapi kalau lagi barengan sama mereka sampai astagfirullahaladzim, sampai sebegininya mereka memaksakan untuk sampai di tujuan kerja. Ini sebagai penghargaan buat para korban. Dan insya Allah Sulul Khotimah mereka adalah perempuan hebat. Dan terakhir update itu sudah ada 16 orang dan saya berharap itu tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aksi simpati ini diharapkan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban serta pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.